Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rahman. Saya salah satu guru honorer yang saat ini sedang mengajar di Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Kupang Hilir. Saat ini saya mengampu salah satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA atau sering dikenal sebagai ilmu sains. Bapak Ibu guru hebat, saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 1 Kelumpang Hilir. Sekolah kami memiliki semboyan We Are the Winners, di mana kami selalu berupaya menumbuhkan semangat juang dan prestasi siswa di setiap langkahnya. Adapun sekolah kami beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 294, Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Di SMP Negeri 1 Kelumpang Hilir terdiri dari banyak tenaga pendidik, namun tidak ada kesenjangan antara guru yang berstatus pegawai negeri, P3K maupun honorer. Seluruh pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk berinovasi dan mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang terpenting, setiap pembelajaran diharuskan selalu berpusat pada siswa agar mereka tumbuh menjadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkarakter. Ini tuangin dulu 3 tetes kurang mana? 2, 3, enggak lagi. Saat ini kita sedang berada di laboratorium IPA terpadu di SMP Negeri 1 Klumpang Hilir. Bagi saya, seorang pendidik, sains itu bukanlah sekedar teori ataupun konsep abstrak belaka. Namun, sains sendiri adalah bagaimana cara kita memahami kehidupan dengan penuh kesadaran dan rasa keingintahuan. Di dalam lab ini, bukan hanya hasil akhir yang diukur, tetapi bagaimana proses yang dilalui oleh setiap anak untuk bisa memahami, mengaplikasi, merefleksi makna dari yang mereka pelajari. Karena bagi kami, seorang pendidik, pembelajaran sains yang mendalam adalah pembelajaran yang bisa membuat anak berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ayo kita dengar pendapat mereka. Halo, halo. Bagi kalian, bagaimana sih pembelajaran sains yang menyenangkan itu? Bagi kami, pembelajaran sains yang menyenangkan adalah yang pertama, santai tapi tetap edukatif. Yang kedua, melibatkan tentang aktivitas yang kreatif. Yang ketiga, seperti yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu percobaan secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, begitulah pendapat dari setiap murid. Sebagai pendidik, kita harus bisa memfasilitasi kebutuhan dari setiap murid. Sebagai tenaga pendidik, kita perlu hadir sebagai fasilitator, bukan hanya untuk mengajar, tapi kita akan selalu berusaha untuk mengupayakan kebutuhan setiap siswa itu terpenuhi. Karena disitulah nanti pembelajaran yang saling memuliakan akan dimulai ketika suara murid kita dengarkan dan proses mereka belajar kita hargai. Kunci dari pembelajaran mendalam adalah saling memuliakan. Di dalam lab ini, setiap anak akan dihargai proses belajarnya. Mereka akan belajar mendengar, bekerja sama, dan menghargai perbedaan ide. Dan mereka akan tumbuh menjadi pelajar yang berdaya saing tinggi. Setiap kegiatan sains dimulai dengan kesadaran bahwa belajar berarti memahami dunia yang
Tuhan ciptakan. Saat mereka menguji pH air yang dibawa dari tanah, mereka belajar menyadari bahwa sains hadir di kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini akan menumbuhkan rasa ingin tahu yang jujur bahwa belajar bukan untuk mendapatkan berupa angka, tapi untuk memahami kehidupan dengan lebih baik. Pembelajaran yang bermakna akan terjadi ketika materi tersentuh dengan kehidupan nyata pada siswa. Ketika mereka melakukan percobaan pola genetika melalui percobaan gummy bear, mereka tidak sekedar mempelajari pewarisan sifat, tetapi juga memahami keberagaman dan keunikan setiap makhluk hidup. Pembelajaran bermakna juga terjadi ketika mereka membuat mading kampanye kesehatan reproduksi. Mereka tidak hanya belajar tentang sistem reproduksi manusia, tetapi juga mereka memiliki tanggung jawab dan kepedulian untuk menjaga sistem reproduksi itu sendiri. Disinilah sains hadir, bukan sekedar pengetahuan, melainkan cara untuk saling menjaga dan saling memuliakan. Pembelajaran yang menggembirakan tidak berarti tanpa tantangan. Justru di dalam proses mencoba, gagal, lalu mencoba lagi. Saat roket pertama gagal, mereka tak menyerah, dipompa lagi dan dicoba lagi, dan akhirnya dapat meluncur. Dari sana mereka belajar bahwa sains tidak hanya tentang hasil, tapi tentang semangat, kerjasama, dan kegembiraan belajar. Dari kelas yang penuh tawa dan rasa ingin tahu, maka lahirlah karya dan prestasi. Poster-poster ini bukan sekedar hasil lomba, tapi bukti bahwa belajar sains itu menyenangkan. Ketika ilmu dipelajari dengan hati yang gembira, maka setiap anak bisa bersinar. Karena science is fun. Inilah wujud nyata bahwa belajar itu bisa menjadi perjalanan yang indah, penuh kesadaran, bermakna, serta menggembirakan. Di lab ini setiap hari kami tumbuh dengan ilmu, dengan rasa, dan dengan hati. Itulah mengapa bersama kami, Science is Fun!